Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu dalam doa. Kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bangkit Tuhan untuk menang bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karya-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Maka dari Tuhan, sekarang kami mau merayakan setiap kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa berkat untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia, tidak pernah sedetik pun meninggalkan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh Tuhan, hatiku
harus bersinar buat Tuhan, jadi saksi buat Tuhan. Bersinar, bagai
berbaik buat Tuhan. Persembahan dijalankan 2 kali. Saat ini akan ada persembahan pujian dari Mbak Zizi. Tak akan berubah.
kehidupan kami ketika kami sujud di altar-Mu ya Tuhan. Terima kasih, satu kesempatan sekali lagi kami boleh ada di hadirat-Mu, membawa segala pujian dan penyembahan kami bersama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia. Hari ini kami merayakan akan kemenangan Tuhan yang memberi kemenangan kepada setiap kami juga. Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah bangkit, dan itu juga yang akan membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kembali firman-Mu yang akan mengajar kepada setiap kami, firman-Mu yang memberikan pengharapan kepada setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, silahkan kembali duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Bagaimana? Hangat? Hangat atau panas? Iya. Pagi tadi tempatnya dipakai untuk pasca sekolah minggu, sehingga kita ibadahnya sore hari. Iya, ini mic saya masih penyesuaian. Oke. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membaca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. Saya akan membaca. Di bawah judul perikop kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan ini dalam kaitan dengan hari kebangkitan Tuhan
Yesus. Saya menulis judul di sana, makna kebangkitan Kristus. Iya, makna kebangkitan Tuhan Yesus. Dari 1 Korintus 15 kita akan belajar bersama. Kalau kita boleh jujur bahwa karya Tuhan Yesus itu bergantung kepada kebangkitan Dia dari kematian. Dia lahir, kita rayakan sebagai hari Natal. Penyalipannya kita rayakan sebagai hari Jumat Agung. Tetapi kalau Yesus tidak bangkit, itu orang Madura mengatakan no use. Tidak ada artinya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya kalau Dia tidak bangkit. Ini main saya mahal, tapi kok ternyata ada apa? Iya. Kemarin sudah tak coba dengan 4 kabel, dari bawaannya juga belum pas. Saya ketemu yang kaki 3 tak ucapnya kemarin nggak begini, tapi saat ini malah begini. Iya. Sekali lagi, kalau Tuhan Yesus Dia tidak bangkit, tidak mungkin Dia akan naik ke surga juga. Jadi iman Kristen bertumpu kepada Yesus yang bangkit. Kebangkitannya menjadi kunci dari semua pelayanannya. Kalau Dia tidak bangkit, Dia sama seperti nabi-nabi yang lain. Mungkin kuburan Tuhan Yesus justru menjadi tempat ziarah, ya. Menjadi tempat ziarah dari orang-orang yang mengaguminya. Sama seperti orang-orang yang dianggap suci, atau orang-orang dari kepercayaan yang mereka nabinya, orang-orang sucinya tidak bangkit, sehingga ada tempat untuk ziarah. Saudari, ini saya mengajak belajar lebih lanjut berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Dia bangkit, itu menjadi bagian Injil yang utuh. Kita tahu Injil dari kata Evangelion itu artinya adalah berita sukacita, kabar gembira, kabar sukacita. Dan kalau Yesus tidak bangkit, berarti Injil bukan lagi kabar sukacita. Pemberitaan tentang Injil Kristus menjadi tidak ada artinya. Kalau kita belajar dari Korintus, bahwa orang-orang Korintus mereka mendengar berita Injil dari Paulus, dan akhirnya mereka diselamatkan melalui Injil yang mereka terima, Injil yang mereka percaya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 3 sampai ayat ke-5, di sana bahwa inti dari Injil ada di dalam ayat itu, bahwa Yesus telah mati oleh karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit dari antara orang mati oleh karena kitab suci, dan Dia naik ke surga. Sementara Dia naik, banyak orang yang menyaksikan. Itu hal yang menjadi lebih ketika kenaikan Tuhan Yesus dan kenaikan dengan nabi-nabi yang lain yang tidak ada yang mengerti. Bagaimana Henok naik ke surga, itu enggak ada saksinya di sana, walaupun Alkitab mencatatnya. Tuhan Yesus, andai sekali lagi Dia tidak bangkit, tadi kita sudah membaca urutannya di sana di dalam ayat 14, bahwa pemberitaan Injil itu sia-sia, omong kosong. Iman Kristen juga sia-sia. Bahkan pemberitaan Injil itu dapat dikategorikan sebagai berita dusta andai Tuhan Yesus tidak bangkit.
Yang hidup di dalam Kristus mereka tetap hidup di dalam dosanya. Bahkan yang mati di dalam Kristus mereka juga akan binasa. Yang berharap pada Kristus mereka adalah orang-orang yang paling malang, andai Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar kita melihat dalam pembacaan tadi bahwa Kristus, Dia sudah bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ini juga menjadi penentu dari ajaran Kristen. Kalau kita melihat di dalam ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Ketika Kristus Dia bangkit dari kematian, kita boleh melihat di dalam Roma 4 ayat 25 bahwa Dia menjadi pembenaran kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibenarkan oleh karena iman percayanya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, dia mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah pribadi kebenaran itu, dan kebangkitannya dari antara orang mati membenarkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia juga akan menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dia menjadi imam besar agung yang tidak mempersembahkan korban dari darah hewan, tetapi darahnya sendiri yang Dia korbankan, sehingga sekali untuk selamanya Dia mempersembahkan korban itu. Dan Dia sekarang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini yang saya sekali lagi akan memberikan penekanan sedikit berkenaan dengan keimaman Tuhan Yesus di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jangan dibayangkan bahwa di sebelah kiri ada Allah Bapa yang berdiri, kemudian di sebelah kanannya ada Tuhan Yesus yang duduk begitu. Loh, kan bunyi Alkitabnya seperti itu. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebetulnya itu adalah bahasa kiasan. Sama seperti kalau kita mendengar bahwa ada anak tangga, gak pernah tangga beranak. Bukan berarti ada bapak tangga, ada ibu tangga. Ketika ada anak tangga, itu menjadi bagian yang utuh dari tangga itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu hanya menegaskan bahwa Dia tidak lagi bekerja seperti imam-imam dalam perjanjian lama. Dia yang berdiri di mezbah untuk menuangkan darah-darah korban yang imam bawa untuk memberikan pendamaian antara Allah dengan orang yang mempersembahkan korban itu. Ketika Yesus naik ke surga, Dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam bahasa kita sebetulnya hanya mau mengatakan Dia sudah tidak lagi menjalankan keimamannya seperti imam di dalam perjanjian lama, karena persembahannya dengan darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya, dan Dia kembali kepada kemuliaan sama seperti ketika Dia belum berinkarnasi. Jadi seperti itu. Enggak ada Allah Bapa di sebelah kiri, Allah Anak di sebelah kanan seperti pengertian bahasa kita. Dia menjadi pembela kita, ya, Dia menjadi perantara. Itulah sebabnya ketika kita menaikkan doa kita di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dia yang membawa doa kita, Dia yang menjadi pengantara kita. Bahkan lebih lanjut, kalau Dia menjadi pembela kita,
kita boleh melihat bahwa orang-orang berdosa mereka dimurkai oleh Allah. Ketika Allah melihat orang berdosa, dia murka. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, Allah tidak melihat kita, tetapi Tuhan Yesus yang dilihatnya. Sehingga murka Allah itu surut, murka Allah itu hilang. Sebaliknya kasih-Nya yang dinyatakan kepada setiap kita. Yang terakhir, kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya menjadi kebutuhan berita Injil, bukan hanya menjadi penentu ajaran Kristen, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar kebangkitan setiap kita. Pada saatnya nanti kita juga akan mengalami sebagaimana yang Tuhan Yesus alami. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia yang pertama bangkit, dan berikutnya nanti menurut urutannya siapa yang akan dibangkitkan. Saya pernah sangat bermasalah dengan ayat ini. Bukankah Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus? Bukankah Tuhan Yesus sudah membangkitkan anak janda di Nain? Bukankah ketika dia mati, kubur terbuka dan banyak orang kudus bangkit dan mereka masuk ke kota kudus? Saya dulu bergumul dengan ayat ini. Bagaimana Tuhan Yesus bangkitnya kan belakangan, lebih dahulu dengan Lazarus yang dibangkitkan itu. Ternyata mereka yang dibangkitkan, mereka yang bangkit dari kubur itu, mereka juga mati lagi, dan dia belum dibangkitkan lagi. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, dia tidak mati lagi, dia bangkit di dalam kekekalan, dan itu nanti menjadi yang sulung, yang pertama dari antara mereka yang akan dibangkitkan. Termasuk setiap kita nanti akan dibangkitkan sesuai dengan urutannya. Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan. Kemudian para pengikutnya nanti akan mengikuti urutannya. Di dalam ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, orang yang mati di dalam Tuhan Yesus dia akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Yang dibangkitkan Tuhan Yesus mati lagi, tadi sudah saya katakan. Dan di dalam persekutuan dengan Adam, tadi dikatakan bahwa kita memperoleh kematian karena Adam yang berdosa. Adam yang berdosa itu membawa kematian, dan seluruh keturunan Adam mengalami kematian. Tetapi di dalam persekutuan dengan Kristus kita beroleh kehidupan. Di dalam Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada hidup, dan barang siapa yang percaya kepada dia akan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak akan turut dihukum, tetapi akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. 1 Tesalonika 4 ayat 14, ini ayat yang sering saya sampaikan di dalam ibadah-ibadah penghiburan ataupun pemakaman, bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia di surga. Itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi kekuatan iman kita. Kalau orang-orang lain ketika dia mati nggak tahu mereka kemana, ketika ditanya tidak tahu. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada satu keyakinan yang pasti,
Kristus dia sudah bangkit dari kematian, dan berikutnya nanti orang-orang yang percaya kepada dia juga nanti pada waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya akan dibangkitkan, dan dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya akan ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ini sukacita kita ketika kita bersama memperingati, merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bersama dengan gereja di seluruh muka bumi hari ini, kita merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang akan menjamin kebangkitan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita berdoa. Musik kembali maju ke depan. WL dan juga singer, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Bersyukurlah kalau setiap saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap saudara memiliki pengharapan yang pasti, sebagaimana Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saatnya nanti juga akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Itu yang menjadi pengucapan syukur bagi setiap kita. Itu yang menjadi sukacita bagi setiap kita. Biarlah Tuhan sungguh akan memeteraikan kebenaran ini di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kapanpun Tuhan memanggil kita, kita akan bersama-sama dengan Dia. Bahkan pada saatnya nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, orang-orang yang percaya, yang sudah mengalami kematian akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan bagi setiap kami. Tuhan akan mengokohkan iman percaya kami. Tidak ada sesuatu yang dapat menggeser iman kami. Baik itu pekerjaan, baik itu jodoh, apapun tidak akan menggeser iman percaya kami, yang akan membawa kami di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan melihat tata jemaat sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Ibadah hari Kamis nanti di Gereja Duyung yang dipimpin Ibu Daniel. Hari Minggu ibadah raya jam 7, Ibu Melin yang akan memimpin ibadah, singer Ibu Lisa Kristanti dan Ibu Lydia Kartika Salu. Ada lain lagi sekolah minggu, nanti kelas besar Bapak Daniel, kelas kecil Bapak Wahyu Kriswanto, dan ujian oleh Ibu Lisa Kristanti. Selesai ibadah nanti di samping ada perjamuan kasih yang dibawa dari saudara-saudara. Kemudian urut saja nanti ke depan, boleh ambil telur ya Bu Saryanto bikin yang telur yang Bapak, yang Ibu-ibu bawa ini diwadahi nanti. Untuk sekolah minggunya enggak, karena sekolah minggu sudah dibagi dalam pasca sekolah minggu tadi. Loh, kalau sisa Pak, kalau sisa nanti mau dibawakan mereka yang hari ini tidak datang. Baik, kita bangkit berdiri, doa Yafis akan mengakhiri pujian kita, dan kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat.
demikian ibadah kita. Selamat Paskah Tuhan.